Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anak Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana membuat tabel distribusi berkelompok serta bagaimana membuat sebuah data bangkitan yang memiliki distribusi normal. Saya akan membuat data bangkitan yang lebih daripada 100. Maka formulanya adalah seperti ini. Kita tulis sama dengan norm inf, sini ada, kita klik double saja ya. Oke, kemudian dia minta probability, di sini untuk probabilitanya kita baru random angka ya, kita tulis ran. Oke, ini bilangan acak, kita atur berapa reratanya. Untuk reratanya kita atur saja nilainya sekitar 50 ya, setengah dari kisaran 0 sampai 100 dengan deviasi standar atau standar deviasi kita atur standarnya adalah 15 saja. Oke, setelah itu kita enter. Oke, sekarang kita atur agar angkanya tidak banyak di belakang koma, kita buat saja pembulatan. Oke, untuk pembulatan kita tulis di depan normin ini dengan formula round, R-O-U-N-D, kita klik round, kemudian secara otomatis akan seperti ini. Dia minta berapa digit untuk pembulatannya, kita isi 0 saja. Oke, sekarang setelah itu kita balas kurung dan kita enter. Oke, sekarang kita memiliki data acak yang distribusinya akan normal. Nanti kita buktikan di mana kita tahu bahwa distribusinya normal. Sekarang kita copy dulu rumusnya ini ke samping. Kemudian kita copy ke bawah sejauh 20. Ini datanya ada kurang lebih 100. Kalau kalian ingin memperoleh lebih dari 100 ini kita boleh perpanjang lagi, kita tarik ke bawah. Oke, kita peroleh 125 data. Nah, ini datanya adalah data yang berdistribusi normal. Kalau kalian menggunakan range between, ini data yang kalian peroleh itu hasilnya tidak akan berdistribusi normal. Oke, sekarang kita ke intinya. Yang pertama adalah menentukan dulu jumlah datanya. Oke, jumlah data, kemudian nilai minimum, kemudian nilai maksimum, rentangnya. Kemudian nanti kita butuh juga jumlah kelas dulu ya, jumlah kelas. Kemudian nanti akan dibuatkan interval kelas. Oke, interval kelas. Jadi data yang paling penting yang kita butuhkan ini adalah ini dulu. Sekarang kita rapikan datanya. Jumlah data ini biasa disimbolkan dengan N. Untuk nilai maksimum ini kita singkat max aja. Untuk nilai minimum ini adalah min. Rentang itu biasa disingkat dengan R untuk rentang data ya. Kemudian jumlah kelas kita tulis seperti ini saja. Kita pakai simbol. Simbolnya adalah sigmaan ya. Jumlah kelas. Oke. Kelas, kemudian interval kelas biasa disimbolkan dengan I besar, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai prosedurnya. Untuk N ini adalah jumlah data, kita bisa gunakan rumus Excel, ini sama dengan count ya, count. Jadi untuk menentukan banyaknya jumlahan untuk menentukan banyaknya jumlah dari sebuah data. Oke, kita minta count, kemudian kita blok semua data yang ada. Oke, setelah itu maksimum kita tinggal mengklik sama dengan maksimum. Oke, buat kurung, kemudian kita sorot atau kita blok semua data yang ada. Kita balas kurung, kita enter. Untuk nilai minimum, ini kebalik ya, yang di atas minimum. Berarti rumusnya ini kita ganti menjadi min. Oke, minimum. Oke, simbolnya ini kita ubah min, yang ini menjadi max. Oke, sudah sama. Untuk nilai max seperti tadi ya, kita ketik max, max
kemudian kita blok. Oke, seperti ini, balas kurung dan di enter. Sementara untuk rumus rentang itu rumusnya adalah nilai maksimum atau yang ini kita blok, kita kurangkan dengan nilai minimum atau nilai yang ada di atas ini, kemudian kita enter. Kita peroleh rentangnya adalah 105. Untuk jumlah kelas ini kita bisa atur menggunakan rumus Target. Oke, rumusnya seperti berikut ini. Oke, seperti ini ya untuk rumus Target untuk menentukan jumlah kelas. Oke, di sini maksimumnya ada 106 ya. Ini kan masih simulasi, jadi kemungkinan datanya ada lebih 100. Nanti kita bisa atur dengan mengatur formulanya ya. Oke, untuk sementara untuk simulasi juga tidak apa-apa, kita datanya ada yang lebih dari 100. Oke, sekarang kita menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Target. Rumusnya adalah kita tulis sama dengan 1, kita jumlahkan atau tambah dengan 3,322. Oke, kita dikali dengan log. Oke, logaritma di sini bilangan dasarnya 10 ya kalau tidak tertulis, jadi kita ambil saja yang di bawah. Log 10 number. Ini number adalah n atau jumlah data. Jadi kita blok aja yang di atas ini dan kita balas, kita enter. Oke, di sini jumlah kelasnya ada 7,9 sekian ya. Kita buatkan bulatkan saja. Oke, kita bulatkan manual di luar aja ya. Ada di sini. Kita hilangkan komanya saja. Oke, kita bulatkan ke atas. Oke, pakai ini. Kemudian untuk interval, untuk rumus interval itu kita gunakan rumus sama dengan rentang data yang ini ya, rentang data dibagi dengan jumlah kelas. Oke, nanti kita akan peroleh sekian, kita bulatkan kurang lebih 10 ya. Oke, nanti akan kita peroleh 10 interval kelasnya ya. Interval kelasnya ada 10, kemudian jumlah kelasnya ada 8. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan atau membuat ya. Yang pertama yang harus kita buat, kita tulis saja nomor dulu, kemudian interval. Jadi interval di sini ada 2 ya. Jadi kita blok di sini. Untuk bagian ini nanti kita pasang untuk interval bawahnya. Oke, kelas batas bawah ya, kelas intervalnya, dan ini kelas atas, kelas intervalnya. Oke, sekarang kita tulis dulu. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7, 8. Oke, kita sesuaikan dengan jumlah kelas. Ini ada 8. Kemudian kita menentukan interval bawah. Interval bawah itu nilainya kita tulis sama dengan nilai yang paling kecil atau nilai minimum. Kita tulis sama dengan kita sorot minimum data yang ada. Kemudian untuk interval, untuk batas atas intervalnya itu adalah sama dengan ini interval bawahnya kita tambah dengan interval kelasnya dan dikurang 1. Oke, ingat ya, dikurang 1. Oke, sementara untuk data berikutnya, untuk kelas kedua atau kelas berikutnya, ini kita ambil interval atas untuk kelas yang pertama, ini ditambah dengan 1. Oke. Untuk data berikutnya ini kita tinggal copy rumusnya ke bawah. Oke. Oh, sorry. Ini seharusnya kita buat ini. Oke. Kita buat interval kelas ini atau ini ya. Kita mutlakkan supaya dia tidak bergerak pada saat kita menarik atau mengcopy rumus. Oke, kita mutlakkan dengan mengklik F4 ya. Oke, barulah kita bisa menarik rumus ini seperti itu supaya tidak bergerak. Oke, kemudian ini kita bisa tarik juga. Ini tidak apa-apa, tidak perlu dibekukan atau tidak perlu dimutlakkan.
Oke, kita lihat. Oke, ternyata data interval paling tinggi, interval atasnya adalah 92, sementara nilai maksimumnya adalah 93. Oke, sehingga di sini kita perlu menambahkan satu lagi kelas intervalnya. Ini tidak masalah, tidak apa-apa. Oke, kita tambah satu lagi. Oke, seperti ini. Ini kita tarik juga, sehingga dia bisa nanti mengcover nilai yang ada di sini. Untuk menentukan frekuensinya, kita kembali ke sini. Jadi kita tulis F besar untuk mewakili frekuensi. Ya, saya ingatkan kembali bahwa ini masih bergerak terus ya, karena data yang ini belum saya freeze-kan atau saya bekukan. Ini masih randomize terus, setiap saat berubah. Jadi ini pun akan menyesuaikan ya, seperti itu. Sekarang untuk menentukan frekuensi, kita bisa menggunakan formula yang ada di Excel dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kolom frekuensi yang akan kita isi, ini kita terlebih dahulu memblok semua dulu ya. Kita blok semua dulu untuk sel yang akan yang diisi nanti dengan angka frekuensi yang akan kita gunakan. Sekarang setelah kita blok seperti ini, kita langsung mengetik formulanya ya, ini sama dengan frekuensi. Oke, kita double klik saja ini. Kemudian data array, kita blok datanya. Oke, setelah itu kita titik koma, atau untuk komputer yang lain bisa pakai koma saja. Kemudian bins array-nya ini adalah batas atas dari kelas intervalnya. Oke, kita blok semua juga ya, array juga. Kita balas kurung, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Oke, ingat Ctrl Shift Enter bersamaan ya. Oke, maka akan kita peroleh frekuensi untuk masing-masing kelas intervalnya. Sekarang untuk mengecek apakah benar datanya ini 125, ini kita bisa menggunakan formula sama dengan sum. Kita balas kurung, kita sorot ini dari atas sampai bawah, kita enter. Oke, benar ya. Sekarang kita tinggal merapikan data yang kita miliki. Kita buat order. Oke, seperti ini. Ini kita satukan saja. Merge. Oke, kita tulis di sini adalah jumlah ya. Oke. Ini kita buat bold dengan rata tengah. Oke, seperti ini. Ini juga bisa dibolkan. Oke, demikian simulasi yang bisa kita berikan. Oh iya, saya lupa. Bagaimana kita memastikan bahwa data yang kita miliki ini distribusinya normal atau tidak? Sekarang kalian bisa melebarkan sedikit frekuensinya. Oke, sebagai gambaran ya, kalian bisa membuat condition formatting nanti untuk frekuensinya. Kita buat seperti ini, kita blok, kemudian masuk ke menu home, ini ada condition formatting. Sekarang kita buat data barsnya. Terserah di sini kita gunakan warna hijau saja ya. Oke, untuk menampilkan nanti. Di sini akan menampilkan besaran masing-masing frekuensi dari kelas interval. Di sini kelihatan datanya bahwa dia memenuhi distribusi normal sebagaimana data yang kita bangkitkan. Oke, kita bisa lihat seperti ini perubahannya. Ini akan berubah terus ya. Bagi teman-teman yang memiliki tugas misalkan untuk membuat sebuah data normal atau membuat simulasi semacam ini kalian bisa menggunakan formula yang kita berikan. Oke, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi Bapak Ibu guru misalkan yang ingin membuat sebuah soal yang berbeda satu sama lain. Kalian bisa menggunakan formula ini, data pemusatan ataupun penyebaran dari sebuah data berkelompok. Ini akan kita buat pada video setelah ini. Jangan lupa untuk di subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.